Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ebe Oktamina dari SMA Negeri 2 Pangkal Pinang. Kali ini saya ingin mencoba menjelaskan tentang larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH dari penambahan sedikit asam dan atau sedikit basa. Jadi yang ditambahkan itu sedikit, bukan banyak. Kalau banyak dia tentunya tidak akan mempertahankan pH. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu larutan penyangga pada darah. Di sini dalam darah itu terdapat sistem H2CO3 mengalami reaksi keseimbangan menjadi HCO3- plus H+. Nah, apabila di dalam darah ini kita tambahkan H+, maka H+ yang kita tambahkan tidak membuat pH darah menjadi turun, karena H+ yang ditambahkan ini akan segera bereaksi dengan HCO3-. Nah, begitu juga apabila kita tambahkan OH-. Nah, OH- yang kita tambahkan ke dalam darah ini tidak akan membuat pH darah menjadi naik, tapi karena si OH- ini akan bereaksi dengan asam sehingga dapat mempertahankan pH-nya. Jadi kalau pH darah itu sekitar plus minus 7,4, jika ditambah H+ dia akan turun, tapi turunnya sedikit, misalnya menjadi 7,3 berapa gitu. Kemudian jika ditambah OH- dia akan naik, tapi naiknya sedikit, kita 7,5 sekian. Sistem larutan penyangga. Ada dua sistem larutan penyangga, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, kita mulai dari larutan penyangga asam. Jadi sistem larutan penyangga asam itu adalah asam lemah dan garamnya. Nah, contohnya di sini asam lemah itu CH3COH, maka garamnya adalah CH3COO-. Nah, CH3COO- ini dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk garamnya misalnya itu CH3COONA, atau misalnya juga CH3COO 2 kali Ca. Untuk melakukan penyangga basa, sistemnya jadi sesuai dengan namanya, basa lemah dan garamnya. Nah, contohnya NH4OH itu akan mengalami keseimbangan jadi NH4+ plus OH-. Nah, ini basa lemahnya, nah ini garamnya. Garamnya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dalam bentuk misalnya NH4Cl atau NH4 2 kali SO4. Nah, selanjutnya dari larutan penyangga asam kita dapat tentukan rumus untuk menghitung pH ya, dengan cara kita mencari konsentrasi H+-nya. Jadi sesuai dengan larutan penyangga asam berarti di dalamnya ada asam lemah, maka asam berarti H+. Kemudian karena asam lemah berarti punya Ka, jadi H+ sama dengan Ka dikali A per G. Nah, untuk basa, jadi sesuai dengan namanya tadi larutan penyangga basa, maka rumusnya adalah OH- karena basa lemah pasti punya Kb, maka di sini Kb dikali B per G. Nah, dengan aturannya Ka itu adalah tetapan asam atau Kb itu tetapan basa, kemudian A-nya adalah mol asam, B-nya adalah mol basa, dan G-nya adalah mol garam. Membahas contoh soal. Hitunglah pH campuran berikut ini. Soal nomor 1, 200 ml CH3COH 0,02 molar dicampur dengan 200 ml CH3COO 2 kali Ca 0,1 molar. Nah, kita harus identifikasi dulu di sini. Ada CH3COOH. Nah, CH3COOH itu adalah asam lemah. Kemudian ada CH3COO 2 kali Ca-nya dia yang sama ya. Nah, berarti ini adalah garamnya. Nah, karena sistem yang kita reaksikan di soal ini adalah asam lemah dengan garamnya, maka ini pastilah berhubungan dengan larutan penyangga asam. Nah, larutan penyangga asam. Jadi untuk menghitung pH-nya kita harus mencari konsentrasi H+-nya menggunakan rumus Ka dikali A per G. Nah, nilai Ka-nya di sini 10⁻⁵
10 pangkat 5. Nilai A nya itu adalah mol asam. Mol asam bisa kita cari dari sini, volume dikali dengan molar, yaitu 200 ml kita kali dengan 2/100 molar. Coret itu adalah 4 ml dengan molar itu adalah milimol. Nah, kemudian di sini juga bisa kita cari dengan mengalihkan juga, itu adalah 200 ml kita kali dengan 1/100 molar. Kita coret itu menjadi 2 milimol. Nah, kita masukkan, karena ini tadi asam, berarti inilah mol asam. A nya adalah 4 milimol. Kemudian ini garam, A nya adalah 2 milimol. Tapi kita harus perhatikan di sini CH3COH dengan CH3COO nya. Di sini ada 2. Nah, makanya harus kita kalikan 2 karena garamnya itu adalah CH3COO min, itu berjumlah 2. Jadi ini kita coret 4 dibagi 4, jadi 10 pangkat 5. Dari H+ bisa kita cari pH menggunakan rumus min log konsentrasi H+, lalu sama dengan min log kali 10 pangkat 5, itu nilainya adalah 5. Soal kedua, hitunglah pH campuran berikut ini jika Kb NH4OH 10 pangkat 5. 200 ml NH4OH 0,06 molar dicampur dengan 200 ml H2SO4 0,02 molar. Nah, kita identifikasi dulu. NH4OH itu adalah basa, dalam hal ini adalah basa lemah. Kemudian H2SO4 itu adalah asam, dalam hal ini adalah asam kuat. Nah, apabila asam ketemu basa, maka harus kita reaksikan dan akan membentuk garam plus air. Jadi kita buat dulu reaksinya. NH4OH ditambah dengan H2SO4, dia akan menjadi garam plus air. Nah, kalau masih bingung, kita uraikan dulu. Ini NH4OH itu ada OH, OH itu min 1, maka sisanya adalah NH4 min 1 supaya 0, maka NH4 nya adalah plus 1. Nah, kemudian ini juga kita ionisasikan. H itu H+, ada 2, jadi 2H+, maka muatan total di sini adalah 2+, maka sisanya adalah SO4, tentunya harus bermuatan 2 min, jadi 2 plus 2 min, di sini plus dengan min. Nah, selanjutnya OH dengan H+ tentu akan membentuk H2O. Nah, ini akan membentuk garam. Cara membentuknya, garam itu dari ion positif kita tulis lebih dahulu dengan ion negatif, cuma kita kalikan silang dengan muatannya. Jadi di sini NH4 nya ada 1, SO4 nya ada 2. Kita kalikan silang, jadi NH4 nya ada 2, SO4 nya ada 1. Jadi kita bisa tulis NH4 nya tadi ada 2 sebagai indeks, kemudian SO4 nya ada 1, berarti itu SO4. Nah, maka reaksinya bisa kita tulis lengkap seperti ini. Jadi NH4OH ditambah dengan H2SO4 menjadi NH4 2 kali SO4 plus H2O. Selanjutnya kita setarakan. NH4 di sini ada 2, maka ini kita kali 2, kita tambahkan koefisiennya. Kemudian balik lagi ke sini, SO4 nya ada 1, berarti SO4 ini ada 1. Lalu kita hitung H yang belum dihitung, di sini ada 2, H di sini ada 2, jadi total H nya ada 4, maka di sini 2 kali 2. Nah, setelah kita bikin persamaan reaksi, kita akan mereaksikannya dengan zat-zat yang ada. Jadi kita buat mula-mula, bereaksi, kemudian sisa atau keadaan seimbangnya itu seperti apa. Nah, jadi cara kita menentukan mula-mula, kita lihat dulu berapa zat yang kita reaksikan. Di sini kita reaksikan NH4OH sebanyak 200 ml dengan 0,06 molar konsentrasinya. Nah, ini kita kalikan saja. Jadi 200 ml kita kali dengan 6/100 molar. Jadi 2 dikali 6 itu ada 12 ml dengan molar itu menjadi milimol. Nah, maka NH4OH nya yang kita punya mula-mula adalah 12 milimol. Kemudian kita lihat lagi untuk H2SO4 nya. Ini kita kalikan volumenya.
dengan molaritasnya. Jadi 200 ml kali 2/100 molar. Nah itu 2 kali 2 tinggal adalah 4. Satuannya mililiter dengan molar itu adalah milimol. Lalu kita masukkan ke mula-mulanya H2SO4. Jadi kita punya H2SO4 mula-mula sebanyak 4 milimol. Nah, kemudian kita cari reaksi batas. Caranya mau mula-mula ini kita bagi dengan koefisiennya masing-masing. Jadi 12 dibagi 2 itu adalah 6, 4 dibagi 1 itu adalah 4. Antara 6 dengan 4 kita pilih yang kecil. Ini adalah yang kecil, maka yang kecilnya akan menjadi reaksi batas. Reaksi batas itu artinya dia habis bereaksi. Nah, jadi pada akhir reaksinya 0, sehingga yang bereaksinya kalau mula-mulanya 4, maka yang akan bereaksinya 4. Kalau mula-mulanya misalkan 10, maka yang bereaksinya juga 10, sehingga hasilnya adalah 0. Nah, 4 milimol ini adalah disebut dengan reaksi batas, karena dia akan menentukan berapa banyak zat-zat yang bereaksi lainnya dengan menggunakan perbandingan koefisien. Jadi di sini H2SO4 dengan koefisien 1, lalu 2NH4 ini dengan koefisien 2. Berapa yang bereaksi NH4OH? Kita lihat perbandingan koefisiennya 2/1 dikali 4. Jadi ada 8 milimol. Kemudian ini juga sama, berapa NH4 2 kali SO4 yang bereaksi? Kita lihat koefisiennya 1/1 dikali 4, berarti di sini 4 milimol. Lalu begitu juga dengan H2O-nya 2/1 dikali 4. Itu ada 8 milimol. Nah, kemudian kita tentukan sisanya, 12 dibagi 12 dikurang 8 itu adalah 4 milimol. Untuk H2SO4 nya udah habis. Untuk NH42SO4 nya ini terbentuk sebanyak 4 milimol, kemudian H2O nya itu 8 milimol. Nah, pada akhir reaksi ini kita lihat apa yang bersisa. Nah, di sini yang bersisa adalah NH4OH, itu berarti basa lemah. Kemudian di sini ada garamnya, karena NH4 dengan NH4 nih, berarti ini garamnya. Nah, berarti ini adalah sistem larutan penyangga basa. Sistem penyanggutan larutan penyangga basa. Maka untuk mengerjakan soal ini selanjutnya kita menggunakan rumus larutan penyangga basa. Oke, kita masukkan ke rumus larutan penyangga basanya. Adalah larutan penyangga basa, karena basa kita mulai dari OH-, lalu karena basa lemah berarti punya Kb dikali B mol basa dan mol garamnya. Kb-nya dari informasi data ini Kb-nya adalah 10⁻⁵. Mol B-nya, mol basanya ini adalah mol basa NH4OH adalah 4 milimol. Lalu mol garamnya di sini 4 milimol, tapi hati-hati karena di sini NH4OH yang kita harus perhatikan. NH4OH-nya ada 2, maka di sini kita kalikan dengan 2. Jadi di sini 4 milimol kita kali dengan 2. Ini habis, jadi tinggal 1/2 kali 10⁻⁵, berarti itu adalah 0,5 kali 10⁻⁵. Kita jadi bilangan pokok, berarti 5 kali 10⁻⁶. Dari OH- kita akan cari pOH tentunya, min log konsentrasi OH-, lalu min log dari konsentrasi OH-nya adalah 5 kali 10⁻⁶, maka ini adalah 6 min log 5. Kemudian kita cari pH-nya dengan mengurangkan angka 14, min 6 min log 5. Nah, 14 dikurang 6 itu 8, min dikali min itu adalah plus. Jadi hasilnya adalah 8 plus log 5. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang larutan penyangga. Semoga bermanfaat. Semangat belajar kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.